Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang anggotanya terdiri dari Hifa Az-Zahra Farhani dengan NIM 1190768 dan Fahira El Syahid dengan NIM 1190748. Kami dari kelas 4B Program Studi Perbankan Syariah dalam memenuhi mata kuliah Ulumul Hadis. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang hadis hasan. Sebelum memasuki poin-poin yang akan dibahas dari hadis hasan, pertama-tama perlu diketahui apa itu pengertian dari hadis. Hadis secara bahasa berarti sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan pindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Bisa diartikan dengan ketetapan Rasulullah. Dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Adapun poin-poin yang akan dibahas dari hadis hasan, yang pertama, pengertian dari hadis hasan tersebut. Yang kedua, klasifikasi hadis hasan. Yang ketiga, kehujahan hadis hasan. Yang keempat, tingkatan hadis hasan. Dan yang terakhir, sumber-sumber hadis hasan. Pertama-tama saya akan membahas pengertian hadis hasan. Hadis hasan adalah tingkatan hadis yang ada di bawah hadis sahih. Secara bahasa, merupakan sifat musyabbah dari kata al-husn yang berarti al-jamal, bagus. Adapun secara istilah, menurut Mahmud Tahan, yaitu yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, namun tingkat kedabitannya kurang dari hadis sahih, tidak sujud dan ilat. Adapun para ulama yang mendefinisikan hadis hasan, yang pertama Al-Katabi. Hadis hasan berarti hadis yang diketahui tempat keluarnya kuat, para perawinya masyhur, menjadi tempat beredarnya hadis, diterima oleh banyak ulama, dan digunakan oleh sebagian besar fuqaha. Kemudian At-Tirmizi mendefinisikan hadis hasan sebagai hadis yang diriwayatkan yang di dalam sanadnya tidak ada rawi yang berdusta, hadisnya tidak syadz, dan diriwayatkan pula melalui jalan lain. Dan menurut Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, kedabitannya lebih rendah dari hadis sahih, sanadnya bersambung, hadisnya tidak ilat dan syadz. Selanjutnya poin yang kedua, klasifikasi hadis hasan. Hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu hasan li dzatihi atau hasan dengan sendirinya, dan hasan li ghairihi atau hasan dengan topangan hadis lain. Yang pertama, hadis hasan li dzatihi atau hasan dengan sendirinya, yaitu hadis yang bersambung sanadnya, dinukilkan orang adil yang ringan atau tidak sempurna hafalannya, dan yang seperti itu sampai akhirnya, tanpa ada kejanggalan dan cacat. Dinamakan hasan li dzatihi karena sifat kehasanannya muncul di luarnya. Dengan demikian, hasan li dzatihi ini dengan sendirinya telah mencapai tingkatan sahih dalam berbagai persyaratannya, meskipun nilainya sedikit di bawah hadis sahih berdasarkan ingatan para perawinya. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi atau
hasan dengan topangan hadis lain. Merupakan hadis dhaif yang memiliki sanad lebih dari satu. Sanad-sanad yang ada menguatkan sanad yang dhaif tersebut. Atau bisa diartikan, hadis dhaif yang ringan kedhaifannya, jika ada hadis yang semakna dengan sanad yang berbeda, maka hadis tersebut naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Ada juga yang mendefinisikan hadis hasan li ghairihi sebagai hadis yang dalam isnadnya tersebut orang yang tidak diketahui keadaannya, tidak biasa dipastikan kelayakan atau ketidaklayakannya. Namun, ia bukan orang yang lengah yang banyak berbuat salah dan tidak pula dituduh berbuat dusta. Sedangkan matannya didukung oleh mutabi atau syahid. Selanjutnya, poin ketiga, kehujahan hadis hasan. Dalam hal kehujahan hadis hasan, jumhur ulama mengatakan bahwasanya kehujahan hadis hasan sebagaimana kehujahan hadis sahih, baik hasan li zatihi maupun hasan li ghairihi. Bahkan ada segolongan ulama yang memasukkan hasan li zatihi dan hasan li ghairihi sebagai bagian dari kelompok hadis sahih. Misalnya Al-Hakim, Al-Naisaburi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Kuzaimah, dengan catatan bahwa hadis hasan secara kualitas berada di bawah hadis sahih, sehingga apabila terjadi pertentangan yang dibenarkan adalah hadis sahih. Adapun jumhur ulama mayoritas setuju dan menganggap benar dengan ungkapan Al-Katabi yang menjelaskan bahwa hasan li zatihi dapat digunakan sebagai hujjah. Sedangkan hasan li ghairihi dapat digunakan sebagai hujjah dengan syarat apabila hadis tersebut mempunyai sanad yang saling menguatkan yang ada pada masyarakat pada saat itu. Sutamardi dalam bukunya memuji At-Tirmizi. Ia mengatakan bahwa dengan penerimaan hadis hasan oleh jumhur ulama, At-Tirmizi mempunyai jasa yang sangat besar dalam pengembangan hadis. Dampak dari jasa tersebut, khazanah ajaran Islam menjadi bertambah besar, berbeda dengan sebelumnya. Kemudian ribuan hadis akan lenyap dari umat Islam apabila pengembangan tersebut tidak dilakukan. Meskipun derajat keabsahannya di bawah hadis sahih, namun hadis hasan sebagaimana halnya hadis sahih adalah hadis yang dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam menetapkan suatu hukum atau sebagai pedoman dalam beramal. Para ulama hadis, usul fikih, dan fuqaha sepakat tentang kehujahan hadis hasan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan materi selanjutnya, tingkatan hadis hasan dan sumber-sumber hadis hasan akan dibahas oleh saudari Fahira El-Syahid. Silakan Fahira. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi kami, yaitu tentang hadis hasan. Kali ini saya akan membahas tentang tingkatan-tingkatan hadis hasan dan sumber-sumber dari hadis hasan. Tingkatan-tingkatan hadis hasan. Yang pertama, hadis yang dikatakan sahih dan ada yang dikatakan hasan, yaitu yang diriwayatkan oleh Bas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, dan Ibnu Ishaq dari At-Taimi. Yang kedua, hadis yang dikatakan hasan dan ada yang mengatakan do'if, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abdullah, Asim bin Damroh, dan Hajjaj bin Arta. Jika ada ucapan hadza hadisun shahihul isnad, artinya sanadnya muttasil, yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan sempurna kerobitannya. Jika ada ucapan hadza hadisul hasanul isnad, artinya sanadnya muttasil, yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan ringan kerobitannya. Jika Tirmizi mengatakan hadisun hasanul shahihun, artinya ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama,
Jika hanya satu sanadnya, maka artinya sahih menurut satu kaum dan hasan menurut kaum yang lain. Yang kedua, jika sanadnya banyak, maka artinya sanad satunya sahih dan sanad yang satunya adalah hasan. Hadis tersebut dinilai hadis hasan li dzatihi dan sahih li ghairihi. Hadis ini asalnya doif atau lemah karena diriwayatkan oleh Turmuzi dari Asyim bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amr. As-Sayuti mengatakan bahwa Asyim ini doif lantaran lemah hafalannya. Namun, karena ada jalur lain yang lebih kuat, maka posisi hadis ini menjadi hadis hasan li ghairihi. Kedudukan hadis hasan adalah berdasarkan tinggi rendahnya ketsikohan dan keadilan para rawinya. Yang paling tinggi kedudukannya ialah yang bersanad ahsanul asnid. Kedudukan hadis hasan li dzatihi adalah di bawah sahih li ghairihi dan di atas hadis hasan li ghairihi. Hadis sahih dan hadis hasan ini diterima oleh para ulama untuk menetapkan hukum atau hadis makbul. Bila sebuah hadis hasan li dzatihi diriwayatkan lagi dari jalan yang lain yang kuat keadaannya, naiklah dia dari derajat hasan li dzatihi kepada derajat sahih karena kekurangannya terdapat pada sanad pertama, yaitu kurang kuat hafalan perawinya telah hilang dengan ada sanad lain yang lebih kuat atau dengan ada beberapa sanad lain. Jadi, hadis ini berada pada tingkatan di bawah hadis sahih dan di atas hadis dhaif. Kemudian, sumber-sumber dari hadis hasan. Para ulama belum menyusun kitab khusus tentang hadis hasan secara terpisah, sebagaimana mereka melakukannya dalam hadis sahih. Akan tetapi, hadis hasan banyak kita dapatkan pada sebagian kitab, diantaranya Jami' at-Tirmidzi, dikenal dengan Sunan at-Tirmidzi, merupakan sumber untuk mengetahui hadis hasan. Kitab ini merupakan sumber mengetahui tentang hadis hasan. Imam Tirmidzi dianggap telah memasyhurkan istilah hadis hasan dan memang beliaulah yang banyak menyebut itu di dalam kitabnya. Kemudian, Sunan Abu Daud dalam suratnya kepada penduduk Makkah. Abu Daud menuliskan bahwa di dalam kitabnya itu, ia menyebutkan hadis sahih dan yang serupa dengannya atau yang mendekatinya. Juga yang terdapat cacat yang ia beri keterangan. Jika beliau tidak menyebutkan komentarnya, berarti hadis itu sahih. Maka, jika terdapat dalam kitabnya hadis yang beliau tidak jelaskan kedhaifannya dan tidak ada keterangan tentang pendapat ulama yang mensahihkannya, maka bagi Abu Daud hadis tersebut hasan. Sunan Ad-Daruqutni. Dalam kitab tersebut, Al-Daruqutni banyak menyebutkan hadis hasan. Selanjutnya, saya akan memberi sedikit kesimpulan mengenai materi yang kami bahas kali ini, yaitu mengenai hadis hasan. Yaitu, hadis hasan adalah sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, namun tingkat kedhaifannya kurang dari hadis sahih. Tidak ada syuzus dan illat. Hadis ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi atau yang berdiri sendiri, dan hadis hasan li ghairihi, yaitu ditopang dengan hadis lain. Hadis hasan derajatnya berada pada di bawah hadis sahih, yang kekurangannya terdapat pada sanad pertama, yaitu kurang kuat hafalan perawinya yang telah hilang dengan adanya sanad lain yang lebih kuat, atau dengan ada beberapa sanad lain. Jadi, hadis ini berada pada tingkatan di bawah hadis sahih dan di atas hadis
doif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui grup chat WhatsApp yang sudah tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.